Berbicara tentang akreditasi puskesmas, langkah yang pertama adalah uh, kita harus memahami dulu uh, tentang dokumen yang akan kita uh, penuhi di dalam menyusun dokumen-dokumen yang ada di dalam akreditasi puskesmas. Dokumen-dokumen itu terutama dokumen internal yang berkaitan dengan akreditasi puskesmas itu harus disusun, namun penyusunannya itu harus berdasarkan pedoman atau penyusunan dokumen akreditasi yang berlaku di puskesmas bersangkutan, seperti itu. Jadi teman-teman di puskesmas ini sebelum melakukan kegiatan penyusunan dokumen yang harus dipahami bersama itu, yang pertama adalah tentang pedoman di dalam menyusun dokumen akreditasi yang akan dipenuhi. Nah, untuk itu teman-teman di puskesmas perlu menyusun adanya pedoman yang harus dijadikan patokan atau patron di dalam menyusun dokumen-dokumen di puskesmas. Nah, ini diatur di dalam pedoman penyusunan dokumen akreditasi di puskesmas itu sendiri. Nah, apa isi di dalam pedoman itu yang harus kita pahami? Yang pertama adalah di dalam pedoman penyusunan dokumen akreditasi puskesmas itu terdiri dari ada bab 1 bicara tentang latar belakang disusunnya pedoman ini. Yang kedua, maksud dan tujuannya. Yang ketiga adalah tentang dokumen akreditasi puskesmas itu sendiri. Seperti itu, yang dimana akan mengatur tentang misalnya jenis dokumen berdasarkan sumber. Nah, di sana ada dokumen internal, kemudian dokumen-dokumen eksternal yang ada di sana. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya dokumen akreditasi itu sendiri. Nah, ini yang harus dipahami ya. Nah, jadi ada dokumen induk namanya di sana, yang kemudian ada dokumen terkendali di situ. Kemudian ada dokumen yang tidak terkendali dan ada dokumen yang sifatnya kadaluarsa. Nah, ini yang diacu di puskesmas, yang menjadi acuan bagi teman-teman di puskesmas di dalam melakukan kaitannya dengan memahami tentang jenis dokumen akreditasi. Nah, ini di pedoman ini harus diatur dulu lebih awal, sehingga kita tidak keluar dari apa sebenarnya dokumen yang kita susun, seperti itu ya. Jadi kita tidak keluar di sana. Nah, jadi kita tidak keluar di panduan ini, seperti itu, karena ini menjadi panduan yang paling pertama yang disusun oleh puskesmas, seperti itu, karena kita akan mengikuti penyusunan dokumen-dokumen ini. Nah, kita akan mengikuti tata aturan dari penyusunan dokumen akreditasi yang kita susun. Yang selanjutnya dia bicara tentang penyusunan dokumen. Ya, di sana ada penyusunan dokumen. Ya. Pada bab 3 itu mengikuti tata naskah. Ini juga yang harus diperhatikan ya, karena ada SK yang akan kita buat. Seperti kemudian ada kebijakan di sana, ada manual mutu. Nah, ini yang usus penyusunan dokumen akreditasi yang diminta. Pertama harus menyesuaikan tata naskah, kemudian ada kebijakan, kemudian ada nanti dokumen manual mutu yang harus diikuti juga di situ ya. Nah, kemudian ada tata cara pembuatan dokumen manual mutu. Nah, ini yang kita ikuti. Jadi ada sistematika dari penyusunan dokumen manual mutu. Kemudian rencana 5 tahun, ada juga dokumen Renlita namanya, penjabaran dari
Renlita ini milik puskesmas, namun dilihat dari sesuai dengan rencana strategi dinas kesehatan. Nah, itu yang jadi patokannya di sana yang harus kita ikuti. Namun di puskesmas tetap membuat dokumen perencanaan 5 tahunan. Yang kemudian ada dokumen perencanaan tingkat puskesmas. Nah, ini PTP namanya. Kemudian ada, ya PTP ini dia berbicara tentang analisis situasi, mekanisme perencanaan tingkat puskesmas, yang kemudian RUK, RPK, nah, di sana ya tahapan penyusunan PTP, kemudian tahapan analisis situasi diatur di sana, tahapan penyusunan RUK sampai di tahapan penyusunan RPK di sana. Ini ada juga dokumen-dokumennya ini yang harus kita sediakan seperti itu ya, yang harus disediakan. Kemudian ada mengatur juga tentang pedoman atau panduan. Jadi di sini di pedoman atau panduan ini yang diatur itu bagaimana tata cara menyusun pedoman atau panduan yang dibutuhkan di dalam akreditasi puskesmas. Kemudian ada juga tentang penyusunan kerangka acuan program. Nah, ini juga perlu diatur dulu lebih awal ya. Di sana diatur, kemudian tentang standar operasional prosedur. Ini juga diatur di lebih awal. Jadi kita mau pakai yang mana, bagaimana tata cara membuat SOP. Nah, ini prosedur-prosedur apa yang dipakai, singkatan misalnya, kemudian panduan kerja, tindakan penata laksanaan dan seterusnya ya yang dibutuhkan di sana ya. Makanya dokumen-dokumen ini perlu. Yang kemudian rekam implementasi, nah rekam pelaksanaan juga ada bukti-bukti yang dilakukan di sana tentu berdasarkan SOP yang disusun. Nah, yang kemudian yang terakhir adalah dalam pedoman ini pasti ada penutup, ya. Jadi ada penutup yang dituliskan di sini yang kemudian ditetapkan oleh kepala puskesmasnya serta daftar pustaka yang dijadikan dasar di dalam membuat pedoman penyusunan dokumen akreditasi puskesmas. Nah, yang pada intinya Bapak Ibu adalah puskesmas itu sebelum menyusun secara keseluruhan harus ada patron dulu, ya, harus ada acuan, harus ada pedoman yang akan digunakan di dalam menyusun semua dokumen-dokumen akreditasi. Nah, sebagaimana kita ketahui ya, bab 5 itu, bab 5 kemudian ada standar, kemudian ada kriteria, dan ada elemen penilaiannya. Nah, untuk melengkapi semua itu dibutuhkan dokumen yang dijadikan acuan di dalam penyusunan dokumen akreditasi di puskesmas. Nah, bagaimana pertanyaannya jika tidak ada dokumen ini? Nah, kita akan kesulitan ya, karena di sana misalnya salah satunya mereka mengukur tentang bagaimana font yang digunakan, kemudian bagaimana model tata naskah, diktum, konsideran misalnya dari SK, kemudian penyusunan kerangka acuan. Nah, itu sebenarnya diatur semua di sini. Itu diatur di pedoman penyusunan dokumen puskesmas. Nah, yang pada intinya semua dokumen-dokumen yang disusun itu berdasarkan pedoman dokumen akreditasi puskesmas yang dijadikan acuan di dalam penyusunannya. Oke, saya kira itu yang bisa saya share. Semoga akreditasinya akan siap dan dinilai akan mendapatkan akreditasi yang maksimal sesuai dengan harapan yang diinginkan.